Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan September 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai upaya adaptasi Gereja Pangarinah untuk melaksanakan pelayanannya di tengah pandemi COVID-19 dan atas hasil rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 Palangkaraya yang telah melaksanakan asistensi kelayakan protokol kesehatan di GKI Pangarinah, maka pada tanggal 26 September 2020 yang lalu telah dilakukan uji coba perdana pelaksanaan protokol kesehatan pemerintah dalam pelayanan di Gereja Pangarinah, yang sementara waktu secara khusus hanya untuk pelayanan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di dalam gereja. Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan dan kemampuan GKI Pangarinah dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah yang wajib dilakukan oleh semua rumah ibadah dalam setiap peribadatannya. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020 dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia, maka akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing warga jemaat. Dan untuk memudahkan pelayanan Perjamuan Kudus, maka bagi warga jemaat yang memerlukan roti dan anggur dapat mengambil di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap jam kerja dan paling lambat hari Sabtu 3 Oktober 2020. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah, nomor rekening 102.0202.02882 mendatar 3, dan bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari
Persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Menjadi Teladan dalam Tanggung Jawab. Shalom, jemaat yang terkasih, keselamatan telah nyata dilakukan oleh Yesus di dunia ini, dan kerajaan Allah telah ada di dunia ini, dan kuasanya juga telah nyata di dunia ini, melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita wajib untuk selalu percaya bahwa kuasa yang ada padanya adalah kuasa Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan bait yang keempat, Suci, Suci, Suci. Pada bait keempat, jemaat saya undang untuk berdiri. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat yang terkasih, ada kesempatan kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa, dan mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kami dalam kesendirian kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami untuk berjuang sendiri. Tuhan yang mengerti segala kelemahan dan kekurangan kami, Allah yang tahu apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dalam hidup kami. Syukur hanya kepadamu ya Tuhan, atas segala apa yang kami terima, atas segala apa yang kami rasakan dan kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami percaya dan mengimani bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan bagi kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami pun sadar dalam setiap detik waktu yang kami lewati, ada banyak hal yang telah kami lakukan dan kami telah melakukan banyak kesalahan terhadap sahabat, saudara, terutama kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun atas segala dosa salah kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Suci kuduskanlah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, waktu kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca firman Allah yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop di Masa dan di Meriba. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apapun yang terjadi
Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Namun sebelum kita bersama masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena masih ada kesempatan untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Bimbinglah kami dan sertai kami Tuhan. Beri kami kemampuan untuk memahami, mengerti firman ini dengan baik. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami untuk mengerti dengan baik dan benar. Urapilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan urapilah hamba-Mu. Berbicara dan berkata-katalah kepada hamba-Mu ini, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32 yang merupakan dasar dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Dua perikop yang diperhadapkan. Yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dan yang kedua, perumpamaan tentang dua orang anak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan pada hari ini saudara, kita masih beribadah dalam bentuk online. Dan saya berharap kita semua tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun kita jujur bahwa kerinduan kita untuk kembali berkumpul di gedung gereja, beribadah bersama-sama itu sangatlah besar sekali. Namun sekali lagi kita tetap bersabar karena ada masa pandemi ini pasti akan berlalu. Dan ibadah secara online tetap menjadi satu semangat dan tidak menyurutkan niat kita untuk tetap datang menghadap hadirat Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas yang diperhadapkan bagi kita hari ini, ada dua pokok yang perlu kita perhatikan dalam nas kita. Dalam perikop pertama, yaitu bagaimana orang-orang Parisi atau imam-imam kepala, para tua-tua Yahudi, yaitu mempertanyakan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan yang kedua kita perhatikan cerita tentang dua orang anak. Saudara-saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan dari imam kepala dalam bacaan yang diperhadapkan bagi kita dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27 muncul karena kalau kita melihat bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini tidak senang kepada Yesus atas tindakan yang dilakukan oleh Yesus pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Di mana dalam ayat tersebut dikisahkan bagaimana Yesus mensucikan bait Allah, bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Dan di sana kita melihat bahwa Yesus mengatakan ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan Yesus mengusir para pedagang menyebabkan penghasilan yang biasanya didapat para imam dari para pedagang itu menjadi berkurang. Hal itulah yang sesungguhnya kalau kita perhatikan memicu mereka untuk menyerang Yesus dengan berusaha untuk menjebak Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mereka merasa khususnya para imam-imam kepala, para tua-tua Yahudi, ini merasa bahwa merekalah pemegang otoritas tertinggi dan berhak memberikan otoritas itu kepada pihak lain. Pertanyaan mereka sebenarnya bertujuan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hendak menggugat otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, jawaban Yesus menunjukkan otoritas dan hikmat yang melampaui sesungguhnya otoritas yang dimiliki para imam dan tua-tua Israel. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas pertanyaan para imam
dan tua-tua Israel, Yesus kemudian juga berbalik untuk bertanya kepada mereka. Dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus sungguh luar biasa kalau kita lihat. Bagaimana ia menggunakan sosok Yohanes. Sosok Yohanes Pembaptis. Yang dimana saudara, Yohanes Pembaptis yang pada saat diakui oleh masyarakat Israel bahwa ia memiliki otoritas dari Allah. Kita lihat dalam Markus pasal 11 ayat 26. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, para imam dan tua-tua Yahudi tidak berani menjawab dengan segera pertanyaan balik dari Yesus. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-27 khususnya, maka mereka lebih memilih diam dan tidak menjawab. Lebih memilih diam dan mengatakan, kami tidak tahu. Dan seiring dengan jawaban itu pun maka Yesus juga memberi jawaban kepada para imam. Aku juga tidak mengatakannya kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersamaan dengan itu pun kita melihat bahwa kemudian dalam cerita berikutnya bagaimana digambarkan atau dikisahkan tentang kisah tentang dua orang anak. Dan Bapak Ibu, kisah ini menggambarkan kisah bagaimana Allah dan manusia sesungguhnya. Khususnya dikisahkan dalam nas ini adalah tentang bagaimana si anak sulung dan bagaimana juga si anak bungsu. Dua karakter ini adalah menggambarkan dua karakter kehidupan manusia yang sesungguhnya. Kalau kita lihat golongan yang pertama, bagaimana kemudian ketika ia disuruh untuk pergi ke kebun anggur, ia mengiyakan pekerjaan itu. Namun ia tidak melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Tidak melaksanakan pekerjaan itu. Yang kedua, yang boleh kita katakan orang kedua atau dikatakan si bungsu, ketika ia disuruh atau diperintahkan untuk pergi ke kebun anggur, ia mengatakan dengan tegas, tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan ia pergi melakukan perintah itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam cerita ini, sama-sama sebagai anak yang disuruh bekerja di kebun anggur oleh ayahnya. Anak yang dianggap taat, ternyata ia tidak pergi untuk bekerja. Sedangkan anak yang dicap tidak taat, ternyata ia menyesal dan mengerjakan perintah ayahnya. Saudara, ketika kita berkata dua anak ini, siapakah yang sebenarnya baik atau layak? Atau siapakah di antara kedua anak ini yang layak bagi ayahnya? Saudara, ideal adalah dalam hidup ini ketika kita berkata ya dan kita melakukan. Artinya bahwa perkataan itu sesungguhnya harus selaras dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mari kita melihat jauh lebih bisa diterima, yaitu ketika orang yang berkata tidak, kemudian ia menyesal dan ia mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Sekalipun awalnya ia mengatakan tidak, kemudian
ia melakukannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan bahwa para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat makna nas ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sungguhnya kita sering kali menemui dua kelompok ini. Satu mengatakan tidak, tetapi kemudian ia menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan. Artinya ia berbalik untuk bertobat. Tetapi kita melihat pada kelompok yang mengatakan iya, tetapi sesungguhnya ia tidak melakukannya dengan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, konsekuensinya adalah kita bersedia hidup sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Tidak hanya dalam satu perkataan ya, tetapi harus selaras dengan perbuatan kita. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, iman yang benar adalah dibuktikan dengan satu tindakan perbuatan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena apa yang orang lihat bukan dari perkataan kita, tetapi orang melihat apa yang menjadi tindakan kita dalam hidup ini. Saudara, kalau kita ingin melihat keimanan seseorang, kelayakan seseorang di hadapan Tuhan, bukan kita melihat di saat orang itu ibadah, bukan di saat ketika orang itu melayani, tetapi saudara lihat ketika orang itu hidup dalam kesehariannya. Apakah ia sudah menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus, atau hanya sekedar mengikut atau ikut-ikutan saja? Saudara-saudara, mengikut Yesus harus siap memikul salib dan mengikuti apa yang ia perintahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyerahkan seluruh kehidupan secara utuh kepada Kristus adalah bagian yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Kenapa kita harus dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup ke dalam tangan kuasa Yesus? Karena satu, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan yang utuh ketika memang kita betul-betul menyerahkan hidup kita secara total hanya kepada pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam kehidupan ini, menghadapi berbagai macam kesulitan, kepahitan, tantangan, penderitaan, tetapi ketika kita berada bersama Yesus, kita belajar untuk meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Maka saudara, tanggung jawab kita sebagai orang beriman akan mampu kita jalani dengan benar di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk berjalan bersama dengan Yesus, menapaki kehidupan ini. Apapun tantangan rintangan yang kita hadapi, percaya dan yakin bahwa kekuatan akan kita peroleh ketika kita dengan penuh dan sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kristus terus memperbaharui kehidupan kita. Amin.
Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama memasuki doa sapaan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu untuk kami hari ini. Melewati firman-Mu kami diperlihatkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan, sungguh-sungguh Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Otoritas yang dimiliki oleh Kristus Yesus luar biasa, melampaui segala otoritas dunia ini. Biarlah itu dapat menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami yakin bahwa ketika kami pun menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi kekuatan, kasih, kemurahan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan akan senantiasa kami rasakan. Biarlah Bapa di sorga kami boleh konsisten dengan iman kami. Kami tidak hanya berkata dalam mulut kami, tetapi tindakan kami selaras dengan ucapan kami. Oh Bapa di sorga, kami sadar ada banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam hidup kami hari tiap hari sampai hari ini. Kami ingin sujud di hadapan Engkau Tuhan. Kami memohon pengampunan dan kasih-Mu atas hidup kami. Jangan Tuhan biarkan kami berjalan dalam kehendak dan keinginan kami. Janganlah biarkan kami bertahan dalam hawa nafsu dan keegoisan kami. Tetapi biarlah kami menyerahkan hidup kami. Tuhan yang menuntun dan mengatur. Bapa di sorga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami 1 minggu yang telah kami lalui. Di masa sulit, di mana kami saat ini masih tetap berjuang melawan mewabahnya virus corona yang kami hadapi. Tolonglah kami semua. Lindungilah kami dari virus yang menakutkan ini. Bentengilah hidup kami masing-masing, anak-anak kami, keluarga kami, suami, istri, orang tua, kerabat, sahabat kami dari serangan virus ini Tuhan. Biarlah kami disiplin dalam menjalani seluruh anjuran pemerintah. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadah jemaat GKI Pangarina secara online saat ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara mereka semua. Topangkanlah tangan kuasa kebesaran-Mu atas hidup mereka Tuhan. Kami berdoa khusus juga bagi jemaat GKI Pangarina. Seluruh anggota jemaat-Mu, setiap orang tua, Tuhan memberkati dan menyertai, memampukan mereka untuk memikul seluruh tugas tanggung jawab mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Memampukan mereka mengajar, mendidik seisi rumah tangga mereka dengan baik dan benar, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kemurahan, damai sejahtera yang turunnya daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap keluarga rumah tangga Kristen senantiasa merasakan lawatan Tuhan di dalam setiap keluarga mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usianya, baik mereka yang ada bersama kami di tengah-tengah kota Palangkaraya, maupun mereka yang ada jauh di kampung halaman kami. Oh Tuhan, jamahlah dan lawatlah mereka.
Dalam masa tua mereka, sekalipun mereka digerogoti oleh berbagai macam penyakit, secara fisik mereka lemah, tapi Tuhan, kami percaya iman mereka Engkau kuatkan, Engkau teguhkan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan lawat dan jamah serta pulihkan. Bagi jemaat kami yang berada dalam pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Bagi mereka yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Jauhkan kami dari segala macam perselisihan, persengketaan, kemarahan, kebencian. Tetapi Tuhan rangkul kami dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh bergandengan tangan membangun jemaat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin serahkan akan seluruh pekerjaan majelis BPH, majelis jemaat GKE Pangarina. Agar Tuhan yang utus setiap orang yang Kau pakai di BPH ini dapat menjalani seluruh tugas tanggung jawab dengan baik dan benar, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami semua atas kesalahan dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Kami ingin menyerahkan juga seluruh kehidupan kami 1 minggu yang akan kami lalui sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kita percaya kesehatan, pertambahan usia, segala keperluan dan kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Saat ini ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing untuk menyerahkan persembahan syukur kita, dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di kantor BPH, atau Bapak Ibu dapat juga melakukan transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan kita. Tuhan, tidak pernah berhenti kami bersyukur hanya kepadamu akan kebaikan Tuhan yang telah menyatakan segala anugerah-Nya bagi kami. Terima kasih atas nafas kehidupan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas pertambahan usia, terima kasih atas rumah tangga yang selalu diberkati oleh Tuhan, dan segala hal yang terbaik yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tidak mampu bibir kami untuk menghitung begitu baiknya Tuhan terhadap hidup kami. Pada saat ini, ada kesempatan bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami, dengan kami bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah Tuhan. Kami percaya ini semua hanya untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Hati kami berlimpah sukacita untuk mempersembahkan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita menyanyikan NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan, bait pertama dan bait yang kedua.
sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Pada ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan metra yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerima dan melayakan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman, agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayakan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayakan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. 2. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Jemaat diberikan kesempatan untuk memasuki saat teduh sejenak. Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati
bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Jemaat diberikan kesempatan untuk memasuki saat teduh sejenak. Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan, sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan untuk memasuki saat teduh sejenak. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.